Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zulfikar Ilham dengan NIM 220020301021 kelas PTKB. Saya akan mempresentasikan hasil analisis data dari data yang telah diberikan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah statistika. Soal pertama itu uji validitas dan reliabilitas instrumen. Pertama, uji validitas variabel M atau variabel motivasi belajar. Dapat dilihat pada hasil uji validitas instrumen motivasi belajar yang telah diuji menggunakan SPSS berdasarkan tarif signifikansi 0,05, butir 1 dapat dinyatakan valid karena 0,004 lebih kecil daripada 0,05. Kemudian butir kedua dapat dinyatakan valid juga karena 0,000 lebih kecil dari 0,05. Butir 3 dapat dinyatakan valid karena nilai signifikansi two-tail 0,041 lebih kecil dari 0,05. Butir 4 dinyatakan tidak valid karena nilai signifikansi two-tail 0,371 lebih besar daripada 0,05. Sedangkan butir 5 dinyatakan valid karena signifikansi two-tail 0,23 lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat dilihat bahwa 4 butir pertanyaan atau pernyataan dari instrumen motivasi belajar dinyatakan valid dan 1 butir dinyatakan tidak valid. Setelah melakukan uji validitas, kemudian instrumen dilakukan uji reliabilitas. Bisa dilihat pada tabel case processing summary, output tersebut menjelaskan tentang data yang valid untuk diproses dan data yang dikeluarkan. Dapat dilihat bahwa data atau case yang valid sebanyak 30 responden dengan persentase 100% dan tidak ada data yang dikeluarkan atau exclude. Kemudian pada tabel reliability statistik dapat dilihat bahwa output ini menunjukkan sebagai hasil reliabilitas dengan teknik Cronbach alpha. Diketahui nilai Cronbach alpha itu minus 0,004. Berdasarkan nilai Cronbach alpha yaitu 0,600, maka nilai minus 0,004 kurang dari 0,600. Maka instrumen motivasi belajar dinyatakan tidak reliable walaupun dari uji validitas terdapat 4 item yang valid. Kemudian selanjutnya itu hasil uji validitas variabel W atau variabel waktu belajar. Nah, dapat dilihat pada tabel correlation. Pada instrumen waktu belajar dapat dilihat berdasarkan taraf signifikansi 0,05. Butir pertama dinyatakan valid karena nilai signifikansi two-tail 0,027 lebih kecil daripada 0,05. Kemudian butir kedua, nilai signifikansi two-tail lebih 0,417 lebih besar dari 0,05 sehingga butir 2 dinyatakan tidak valid. Kemudian butir ketiga dapat dinyatakan valid karena
nilai signifikansi two tail 0,12 lebih kecil daripada 0,05. Butir keempat dinyatakan tidak valid karena nilai signifikansi two tail 0,225 lebih besar daripada 0,05. Butir kelima dapat dinyatakan valid karena nilai signifikansi two tail 0,001 itu lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat dilihat bahwa pada instrumen waktu belajar memiliki 3 butir pernyataan yang valid dan 2 butir pernyataan yang tidak valid. Selanjutnya itu setelah melakukan uji validitas pada variabel W, dilakukan uji reliabilitas. Pada tabel case processing summary, output tersebut menjelaskan tentang data yang valid untuk diproses dan data yang dikeluarkan. Dapat dilihat pada bahwa data atau case yang valid sebanyak 30 responden dengan persentase 100% dan tidak ada data yang dikeluarkan atau exclude. Kemudian selanjutnya itu pada tabel reliability statistik. Output ini menunjukkan sebagai hasil analisis reliabilitas dengan teknik Cronbach alpha. Diketahui nilai Cronbach alpha 0,109. Berdasarkan nilai Cronbach alpha yaitu 0,600, maka nilai 0,109 itu lebih kecil daripada 0,600. Maka instrumen waktu belajar dinyatakan tidak reliable, walaupun dari uji validitas terdapat 3 item yang valid. Kemudian selanjutnya yaitu uji validitas pada variabel K atau kemampuan akademik. Setelah melakukan uji validitas menggunakan SPSS, maka muncul tabel correlation. Pada instrumen kemampuan akademik dapat dilihat berdasarkan taraf signifikansi 0,05 bahwa butir 1 dinyatakan tidak valid karena nilai signifikansi two tail itu 0,344 lebih besar daripada 0,05. Butir kedua dinyatakan valid karena nilai signifikansi two tail 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Butir ketiga dapat dinyatakan valid karena nilai signifikansi two tail 0,002 lebih kecil daripada 0,05. Butir keempat dapat dinyatakan valid juga karena nilai signifikansi two tail 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Butir kelima dapat dinyatakan valid karena nilai signifikansi two tail lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dilihat bahwa pada instrumen kemampuan akademik itu sendiri memiliki 4 butir pernyataan yang valid dan 1 butir pernyataan yang tidak valid. Kemudian masuk ke uji reliabilitas variabel K atau variabel kemampuan akademik. Variabel yang tidak valid itu kemudian kita hilangkan dan hanya mengambil variabel yang valid. Hasil uji reliabilitas variabel K pada tabel case processing summary, di mana output tersebut menjelaskan tentang data yang valid untuk diproses dan data yang dikeluarkan. Dapat dilihat bahwa data atau case yang valid sebanyak 30 responden dengan persentase 100% dan tidak ada data yang dikeluarkan atau exclude. Kemudian
pada tabel reliability statistik, di mana dapat dilihat output ini menunjukkan sebagai hasil analisis reliabilitas dengan teknik Cronbach-Alpha. Diketahui nilai Cronbach-Alpha 0,428 berdasarkan nilai Cronbach-Alpha yaitu 0,600, maka nilai 0,428 itu lebih kecil daripada 0,600. Maka instrumen kemampuan akademik dinyatakan tidak reliable, walaupun dari uji validitas itu sendiri tadi terdapat 4 item yang valid. Kemudian soal kedua yaitu prasyarat untuk dilanjutkan menggunakan analisis regresi sederhana dan regresi berganda adalah dengan melakukan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas pada analisis data yang telah dilakukan menggunakan SPSS. Pertama itu dengan melakukan uji normalitas. Bisa dilihat pada tabel test of normality. Hasil tabel test of normality diperoleh nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,044 dan nilai signifikansi Sarpio-Wilk sebesar 0,009. Berdasarkan kriteria pengujian normalitas teknik residual menggunakan SPSS, didapat nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov dan Sarpio-Wilk sama-sama kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data X1, X2, dan Y itu tidak berdistribusi normal. Kemudian melakukan uji homogenitas. Pada tabel test of homogeneity of variance dapat dilihat bahwa hasil tabel test of homogeneity of variance diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001. Berdasarkan pengambilan keputusan homogenitas, nilai signifikansi yang diperoleh itu 0,001. Lebih kecil daripada 0,005, maka distribusi data itu tidak homogen. Kemudian selanjutnya itu uji linearitas. Berdasarkan hasil pada ANOVA tabel, hasil output pada ANOVA tabel diperoleh nilai signifikansi deviation from linearity adalah 0,286. Kriteria pengambilan keputusan signifikansi 0,286 menyatakan bahwa signifikansi 0,286 itu lebih besar daripada 0,05. Maka keputusan yang diambil adalah ketiga variabel memiliki hubungan yang linear atau bisa juga dikatakan variabel tak bebas, dapat disestimasi oleh variabel bebas. Jadi, penelitian tentang pengaruh gaya belajar dan lingkungan belajar terhadap hasil belajar mahasiswa pada suatu perguruan tinggi tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan menggunakan analisis regresi sederhana dan regresi berganda. Karena berdasarkan uji normalitas, data yang dihasilkan itu data tidak berdistribusi normal. Dan distribusi data juga tidak homogen, walaupun ketiga variabel memiliki hubungan yang linear. Saya rasa hanya itu yang dapat saya presentasikan mengenai hasil analisis data dari data yang telah diberikan untuk memenuhi ujian tugas akhir mata kuliah statistik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.